بعد صيام رمضان وعيد الأضحى بعد يوم عرفة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك العظيم الكبير وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الشافع في المحشر نبيا قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. اللهم صل على سيدنا محمد wa ala alihi wa ashabihi dalam kemenangan kejayaan agama Islam. Hadirin jamaah sholat Idul Fitri rahimakumullah. Dalam suasana hati yang penuh gembira ini, marilah sejenak kita renungkan hakikat makna ibadah yang telah kita lalui bersama. Yang pertama, benarkah ibadah puasa Ramadan yang telah kita lakukan ini merupakan bukti peningkatan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana maksud dalam puasa dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu 'alalladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Yang artinya puasa ini membendung dan menyingkirkan godaan nafsu kita. Yang ketiga, berhasilkah kita membersihkan iman dari bintik-bintik kemaksiatan, kemunafikan, dan kemungkaran? Sekarang Ramadan telah berlalu, bulan suci, bulan yang penuh rahmat dan maghfirah. Relakah kita melepaskannya? Bagaimana seiring dengan berputarnya waktu, terpaksa kita pun harus rela untuk melepaskan Ramadan ini. Ya Rabbi, rasanya puasa kami hampa, jiwa ini miskin, tak berarti apa-apa. Bahkan diri ini bergelimang noda dan dosa. Maka hanya rahmat dan maghfirahmu-lah, ya Allah, yang kami minta. Kami ibarat setetes embun dalam lautan keagungan. Janganlah menjadikan kita lupa diri. Lebih-lebih kita berada di Jepang, di mana semua serba ada, norma-norma agama seakan sirna. Kegembiraan kaum muslimin atas datangnya lebaran tentunya menjadi hak bagi yang telah dapat merampungkan kewajiban ibadah puasa Ramadannya dengan penuh keikhlasan semata-mata karena mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala semata. Di samping kita telah berhasil pula menabung pahala dan dosa-dosa kita yang telah lewat diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sebuah hadis, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghafara lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang artinya, barang siapa telah melaksanakan puasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala Allah, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lewat. Barangkali sementara mulut kita berpuasa, tidak makan dan tidak minum, akan tetapi kita khilaf tidak puasa dari memakan daging saudara kita dengan mengumpat atau mengeluarkan kata-kata yang kotor. Dan kita diberi kesempatan mengeluarkan sebagian dari bahan rezeki makanan kita ini untuk saudara-saudara kita yang berhak menerima lewat zakat fitrah. Di samping makna solidaritas yang terkandung di dalam zakat fitrah itu, dan moga-moga pula Allah masih menganugerahkan kekuatan kepada kita untuk dapat melengkapi ganjaran ibadah puasa ini dengan kesediaan kita nantinya untuk berpuasa selama 6 hari di bulan ini. Mudah-mudahan. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Selanjutnya, aktivitas apa yang paling utama dilakukan setelah Hari Raya Idul Fitri ini? Karena setelah berpuasa selama sebulan penuh di bulan Ramadan dengan niat ikhlas hanya mengharap ridhonya, ditambah dengan mengeluarkan zakat fitrah, maka dosa-dosa kita pun diampuni. Namun seperti kita ketahui, dosa yang diampuni hanyalah
dosa yang bersifat berhubungan dengan Allah semata atau hablum minallah. Sementara masih ada dosa lain yang berkaitan dengan sama kita, di mana ampunan Allah bergantung pada pemaafan masing-masing kita yang bersangkutan. Oleh karena itu, untuk menyempurnakannya, setelah sholat Idul Fitri ini ditradisikan dengan halal bihalal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhirnya, marilah kita mengikrarkan permohonan maaf kita kepada diri sendiri sebelum kemudian kita sungkem meminta maaf kepada orang tua kita yang mungkin jauh di sebelah sana. Para masyayikh dan guru-guru kita juga antara sama kita di sini, bahkan teman-teman kita yang bertebaran mulai di Jepang, Indonesia, mungkin sampai di Hong Kong. Kita di sini keluarga besar Indonesia. Jika salah satu sakit, kita semua merasakan sakit. Janganlah nodai persaudaraan ini dengan gontok-gontokan, rasa dendam, rasa iri, mengunjing, mencari kesalahan orang lain. Semua tidak dibenarkan. Karena firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina istanibu katsiran minadh dzanni inna ba'dadh dzanni isma wa la tajassasu wa la yaktub ba'dukum ba'dha ayyuhbi ahadakum ayyakulla lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhlah kebanyakan dari kamu berprasangka. Sesungguhnya dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka telah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah menerima taubat lagi Maha Penyayang. Maka dari itu, lewat satu Syawal ini kita harus introspeksi diri. Terlalu banyak dosa pada orang tua kita, teman, bahkan istri kita bagi yang sudah berkeluarga. Dengan demikian, pada Lebaran kali ini diharapkan semua macam dosa-dosa apapun lebur dan kita kembali fitrah, bersih tanpa dosa bagaikan seorang bayi. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu wa biqaulihi yahtadil muhtadun fa idza quri'al qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin walladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ahyati wa akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillah.